Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Lisa. Saya mahasiswa dari Institut Agama Islam Maulana Bangko, NIM TMPI 1 2020-048, jurusan Tarbiyah, program studi Manajemen Pendidikan Islam. Sebelum saya melanjutkan materi yang ingin saya bahas di sini, izinkan saya memperkenalkan rekan satu kelompok saya, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Nurwana. Saya dari program Manajemen Pendidikan Islam dari kampus Institut Agama Islam Maulana Bangko. Pada hari ini, kami dari kelompok 4 akan menayangkan hasil presentasi yang telah kami buat dengan tema menganalisis teknologi informasi keunggulan bersaing lembaga pendidikan. Dan dengan judul ini, mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Pendidikan. Dan mata kuliah ini dibimbing oleh dosen pengampu Dr. Edi Wardani, SPDI, MPD. Nah, dari presentasi nanti, jika ada hal yang kurang jelas atau kurang dimengerti, Anda dapat menanyakan kepada kelompok kami setelah video ditayangkan. Selamat mendengarkan. Baik, saya akan menayangkan tema yang pertama. Adapun tema yang pertama yaitu lingkungan pendidikan. Dalam dunia pendidikan, keberadaan sistem informasi merupakan salah satu komponen yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas itu sendiri. Kedua hal tersebut memiliki tingkat ketergantungan yang cukup tinggi dalam membentuk karakteristik dunia pendidikan. Hubungan keduanya aspek itu di mana pendidikan sebagai penggerak dari sistem pendidikan informasi. Komponen-komponen sistem informasi terbagi menjadi 3. Pertama, perangkat keras, yang kedua, perangkat lunak, dan yang ketiga, perangkat manusia. Nah, ada beberapa hal yang perlu diamati dalam lingkungan pendidikan tersebut. Di antaranya yaitu yang pertama, lembaga pendidikan. Sebuah lembaga pendidikan hanya dapat mengontrol domain internal, namun domain eksternal di luar kemampuan lembaga pendidikan tersebut. Persaingan yang terjadi di antara lembaga pendidikan yang sebenarnya melakukan pendayagunaan terhadap sumber daya yang dimiliki, sehingga menghasilkan jasa pendidikan yang lebih baik, hanya terjangkau, kualitas terbaik, dapat disajikan tepat waktu dari pesaing yang berada di luar jangkauan lembaga pendidikan tersebut. Yang kedua yaitu masyarakat. Masyarakat sebagai pengguna jasa pendidikan sangat dipengaruhi oleh tren yang berubah-ubah dalam sewaktu-waktu. Perubahan terjadi secara cepat karena terbukanya arus komunikasi dan informasi global dari mancanegara. Yang ketiga yaitu abad informasi. Nah, pada abad informasi ini secara langsung maupun tidak langsung, kemajuan teknologi informasi akan memberikan dampak yang signifikan terhadap entitas dalam mengoperasikan lembaga pendidikan. Yaitu teknologi informasi untuk mendorong keunggulan bersaing lembaga pendidikan. Mengatakan teknologi informasi merupakan salah satu senjata persaingan. Hal itu tidak perlu diragukan lagi, karena teknologi informasi adalah salah satu alat untuk meningkatkan efisiensi aktivitas operasional lembaga pendidikan saat sekarang. Tampak fenomena yang menjadi pilihan masyarakat adalah lembaga pendidikan yang telah memiliki perangkat teknologi informasi yang memadai untuk mendukung berbagai aktivitas operasional lembaga pendidikan tersebut. Hal demikian tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi informasi uang sedemikian cepat tidak saja mengubah cara orang berkomunikasi dengan bekerja, namun lebih jauh lagi telah membuat alam persaingan baru. Lanjut ke tema yang ketiga, yaitu menciptakan keunggulan bersaing lembaga pendidikan.
Salah satu fasilitas yang ditawarkan oleh teknologi informasi dalam dunia pendidikan adalah pembentukan jaringan komunikasi antar lembaga pendidikan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, yaitu bekerja sama untuk menghadapi lembaga pendidikan yang lebih baik. Ada 3 jenis jaringan yang bisa dibentuk dalam jaringan komunikasi antar lembaga pendidikan, yaitu intranet, internet, dan extranet. Itu teknologi informasi sebagai aset utama lembaga pendidikan dalam jangka panjang. Dan ini ada 3 kunci utama yang mendukung teknologi informasi untuk dijadikan aset lembaga pendidikan dalam jangka panjang. Yang pertama yaitu adalah sumber daya manusia. Yang kedua yaitu teknologi, dan yang ketiga yaitu adalah relasi. Implikasi IT dan internet pendidikan. Sejarah IT dan internet tidak dapat dilepaskan dari bidang pendidikan. Internet di Amerika mulai tumbuh dari lingkungan akademis, seperti diceritakan dalam buku MES 201. Demikian pula internet di Indonesia mulai tumbuh di lingkungan akademis di UI dan ITB. Meskipun cerita yang seru justru muncul di bidang bisnis, mungkin perlu memperbanyak cerita tentang manfaat internet bagi bidang pendidikan, bagi komunikasi di bidang pendidikan. Nah, perkembangan teknologi dan komunikasi dalam bidang pendidikan. Dengan berkembangnya ini ada 5 pergeseran dalam proses pelajaran. Yang pertama, dari pelatihan ke penampilan. Yang kedua, ruang kelas ke tempat di mana dan kapan saja. Yang ketiga, dari kertas ke online atau saluran. Yang kelima, fasilitas fisik ke fasilitas jaringan kerja. Dan yang selanjutnya, waktu siklus ke waktu nyata. Selanjutnya yaitu dampak yang ditimbulkan di bidang pendidikan. Adapun dampaknya yang pertama yaitu dampak positif, dan yang kedua yaitu dampak negatif. Baik, jika ada yang ingin bertanya, silakan kepada moderator saja. Sebutkan nama Anda dan dari kelompok berapa. Sekian presentasi saya. Terima kasih atas ketenangan Anda dalam mengikuti presentasi kali ini. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan Anda. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah dari kami. Saya akhiri. Selamat siang dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir, jangan lupa subscribe channel YouTube aku untuk mendukung aku dalam membuat video di YouTube. Oke.